Sertailah pemimpin-pemimpin perempuan Dayak nasional dari ketua sampai jajarannya Tuhan. Biarlah berkat penyertaan dan hikmat Engkau pakai mereka menjadi berkat, menjadi alam di dalam kehidupan mereka. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Danre, terima kasih Pak, dan salam hormat kami kepada Pak Danre. Ibu-ibu jajaran BKUI Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya yang anggota BKUI-nya tidak kami sebutkan satu persatu, yang kami cintai dan kami banggakan sebagai mitra kami ke depan. Adik-adikku, pengurus dan peserta Lokakarya Nasional dan Rapat Kerja Nasional yang pertama, Lembaga Perempuan Dayak Nasional yang saya cintai, terkhusus kepada panitia yang telah bersusah payah untuk mempersiapkan acara kita pada pagi hari ini yang saya sayangi. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, karena saya tidak memberikan materi dalam Loknas ini, tetapi panitia sepakat untuk saya berbicara dalam pembukaan ini sekaligus memberikan arahan beberapa hal yang terkait dengan konsentrasi dalam lembaga yang kami pimpin ini. Tak kenal maka tak sayang, tak dapat jalan sendiri. Artinya, saya berdiri di sini diperkuat oleh pengurus dari pusat, dan kekuatan inilah yang membuat saya ada. Di tengah-tengah saya hadir 2 wakil ketua umum di antara 3 wakil ketua umum yang mendampingi saya untuk membawa lembaga ini, yaitu Ibu Maria Goretti. Kami persilakan berdiri. Beliau ini datang sejak Kamis karena tanggung jawab beliau adalah sebagai ketua panitia pusat. Keseharian Ibu Maria adalah sebagai senator. Bangsa ini tepuk tangan. Wakil ketua kami yang juga hadir adalah Kolonel Diana, kolonel aktif. Kami persilakan. Ibu Diana ini adalah saat ini aktif di Lemhanas Republik Indonesia dan telah mampu memfasilitasi kita untuk FGD jumpa dengan tatanannya. Masih ada penjelasan tentang wakil ketua saya ini. Doktornya sudah 2 dan baru wisuda lagi untuk S2-nya hukum di tatanan politik. Dan sebentar lagi juga akan dilanjutkan untuk kandidat doktor yang ketiga. Wakil ketua selanjutnya adalah dari Kalimantan Timur dengan berbagai kesibukan tutup tahun anggaran, sehingga disayangkan beliau tidak bisa hadir. Di sini juga hadir Wakil Sekretaris Umum Ibu Dr. Harin Tiahun.
Wakil Sekretaris Umum ini tidak asing bagi Kalimantan Tengah karena beliau adalah dosen pada Universitas Palangkaraya yang pernah mengemban sebagai senator Universitas Palangkaraya dan pengelola program pasca sarjana. Tepuk tangan untuk beliau. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat Bendahara Umum juga hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Dr. Evi Veronica Pahu yang juga dari Universitas Palangkaraya dan saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Bukan hanya itu, baru dikukuhkan sebagai Ketua dan Koordinator untuk kawasan Barat dalam hal rancangan KKN pada Republik ini. Tepuk tangan untuk LPDN. Dan kekuatan inilah membuat saya ada dan semangat untuk membangun daya untuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia, Loknas pada hari ini adalah merupakan Loknas pertama. Tentu ada Loknas lanjutan yang telah kami tetapkan adalah pada tahun 2024 setelah Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Karena rasanya jika tahun politik kami memaksakan diri untuk menyelesaikan program dan kegiatan, tentu tidaklah mustahil akan terjadi tarik-menarik. Karena Lembaga Perempuan Dayak Nasional tidak untuk satu warga, tetapi untuk semuanya. Oleh karenanya, tidaklah adil kalau ketuanya terkolaborasi dengan merah dan ada beberapa pengurusnya juga berkolaborasi dengan kuning, hijau, biru, putih, dan seterusnya. Kalau itu semua tampil, maka seakan-akan tahun politik tentu juga akan terjadi hiruk pikuk dalam Loknas ini. Itu yang kami hindari. Hal yang kedua, dalam Loknas pertama ini kami akan konsentrasi dalam program nasional untuk hal yang mendesak, jangka pendek, menengah, dan panjang. Utamanya bagaimana kontribusi Lembaga Perempuan Dayak ini untuk menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka. Bonus penduduk, bonus demografi, artinya ledakan penduduk yang luar biasa menuju Indonesia emas. Nanti saya akan uraikan dalam arahan saya bagaimana peranan Lembaga Perempuan Dayak Nasional yang akan kita bawa di kancah nasional dan global. Yang kedua adalah bagaimana daya tawar perempuan Dayak dengan adanya otorita IKN. Kita tidak ingin jadi penonton. Banyak hal yang kita saksikan di depan mata yang terjadi. Tetapi perempuan sebagai mitra laki-laki, seakan-akan pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan, khususnya pada kawasan timur Indonesia dan juga terjadi di Pulau Kalimantan dan bahkan di mana-mana di mana perempuan Dayak berada. Maka hal-hal yang terkait dengan perluasan tanggung jawab domestik itu menjadi bagian dari program dan konsentrasi lembaga ini. Jika dua hal ini kita kupas, kita bedah dengan dalam, yang akan dipaparkan oleh 14 narasumber
baik secara nasional maupun lokal, tentu tidaklah akan mampu panitia dan kami yang berada dalam pengurus LPDN ini untuk menyelesaikan program-program tersebut dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang pendek, dan hanya untuk satu kali lokakarya. Dengan latar pertimbangan yang kedua itu, selain tahun politik, maka kami akan mencermati dari hasil lokakarya pertama ini satu persatu dalam rangka menetapkan program Lembaga Nasional Perempuan Dayak untuk berkiprah di tingkat nasional dan global. Jika tema mengupas tentang hutan dan perempuan, menarik bukan? Hutan ini pembahasan yang dalam di DPP. Kenapa tidak perempuan dan hutan? Dalam religi kita mengajarkan, maka Tuhan Allah yang pertama menciptakan langit dan bumi, manusia adalah terakhir. Itulah latar belakangnya, maka kita mengangkat hutan dan perempuan. Kenapa ini perlu kita bahas dalam lokakarya nasional? Karena satu, tadi perempuan adalah bertanggung jawab atau ambil tanggung jawab perluasan pekerjaan domestik. Dalam hal ini, perempuan Dayak dekat dengan hutan. Kenapa dekat dengan hutan? Saat sambutan waktu saya dilantik, saya mengatakan stop untuk eksploitasi hutan. Kalau hutan kami habis, bukan hanya terancam untuk paru-paru dunia, tapi pangan kami juga habis. Peradaban kami orang Dayak juga akan musnah. Jika hutan habis, maka punahlah semua dan terjadilah krisis moral karena peradaban kami telah dihilangkan. Saya dengan tegas mengatakan ini saat saya dilantik. Stop untuk eksploitasi hutan. Karenanya perlu Lembaga Perempuan Dayak bergandeng tangan dengan seluruh organisasi perempuan, kementerian lembaga, NGO pusat, global, dan daerah, serta stakeholder lainnya untuk kita bersatu padu agar peradaban Dayak pada Indonesia, pada dunia yang jumlahnya perempuan dan anak di muka bumi ini adalah sekitar 6%. 6 juta orang. 6 juta jiwa bukan hal yang sedikit Bapak Ibu sekalian untuk kita gerakkan dalam tema ini. Subtemanya adalah perempuan bangkit. Tidak boleh duduk. Perempuan Dayak harus bangkit. Perempuan Dayak harus berdiri. Perempuan Dayak harus maju. Dan perempuan Dayak harus berkarya secara berkeadilan. Sebab itu dalam salam kita, adil kata lino bak curamin ka sarga, bak sengat ka jubata. Harus. Artinya semua yang ada di muka bumi ini akan bersatu padu atas doa Tuhan untuk kita melangkah, untuk kita bangkit, untuk kita maju, untuk kita bergerak dan bekerja berkeadilan. Adil sangat gampang diungkapkan, tetapi hari-hari ini di mana keadilan itu? Di tanah Borneo atau Dayak.
bersama. Sebab itu 14 narasumber yang akan berbicara tentang tema ini yang diawali koordinasi kami dengan Bappenas. Lembaga ini sudah konsultasi, komunikasi dan Gubernur Lemhanas pada tanggal 31 Juli yang lalu, yang diakhiri dengan FGD bahwa program mendesak, program jangka pendek, program jangka menengah dan panjang sudah menjadi kajian strategis bagi Lemhanas yang tentu disampaikan kepada bangsa ini melalui Presiden Republik Indonesia untuk dijadikan sebuah masukan dan langkah konkret untuk perempuan daerah. Yang kedua, sejak 6 Januari yang lalu, dalam rangka kami untuk mendapat dukungan tentang tema ini, sudah 3-4 kali diskusi di tatanan eselon 1-2 di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan tinggal proses MUU bahwa hutan dan perempuan juga mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang nanti akan dipaparkan saat Loknas 2. Yang ketiga, rasanya perempuan perlu juga bersandar pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Maka lebih dari 5 kali kami berkoordinasi yang juga diakhiri oleh arahan, maksud saya diakhiri untuk persiapan Pralognas ini, arahan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat pelantikan Lembaga Perempuan Dayak Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah di Rumah Betang Sungai Pasak, Kapuas pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Menteri mengatakan bahwa lanjutkan terus apa yang diamankan oleh perempuan Dayak nasional dan jajarannya. Bukan hanya itu arahan beliau, kita akan berkolaborasi, berintegrasi untuk membangun Indonesia ini menurut potensi dan kapasitas kita masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Menteri. Dan beliau pada saat itu menghadirkan 3 eselon 1 beliau dan 3 eselon 2. Bukan hanya itu, rapat yang dilakukan dengan tema bahwa perempuan Dayak harus maju, beliau juga akan mensupport dengan segala konsekuensinya, sehingga itulah yang dilakukan oleh LPDN ini, bersandar, makna bersandar tadi untuk kita menjalankan tugas bersama. Yang ketiga, rasanya kalau kita tidak menjamah desa, karena hutan ada di desa, perempuan yang kita jamah adalah banyak di desa. Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 3 kali diskusi di tatanan eselon 1 dan 2. Kebetulan saya pernah juga mengabdi melalui kementerian itu, sehingga kita mendapat dukungan penuh. Dengan latar belakang saya sebagai pejabat dari Dayak, di antara 5.000-an eselon 2 yang ada di tingkat nasional, tidak pernah ada cacat celahnya. Satu-satunya direktur yang tidak pernah tersentuh oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Itulah hadiah untuk Dayak.
Itulah hadiah untuk Indonesia, sehingga secara total Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal akan mensupport kita, apakah melalui program untuk identifikasi potensi desa, atau kita sama-sama mengawal dana desa untuk kualitas dana desa yang 21 tahun 21 lembaga pusat akan mendukung pembangunan desa dan seterusnya. Itu terbuka luas dan akan juga kita lakukan MOU. Selanjutnya kami juga akan sudah berkolaborasi dengan BKKBN. Stop stunting. Februari lalu, tepatnya tanggal 22 dan 24, kami datang ke Pulau Pisau dan Kabupaten Kapuas untuk mengidentifikasi kenapa ada stunting. Kalimantan kaya, ternyata banyak hal yang juga nanti akan dibahas. Karena perkawinan dini, karena hutan habis, kreativitas perempuan Dayak di waktu senggang mencari rotan sudah tidak ada. Ya, Ketua Kapuas mana berdiri? Bukan hanya ketua dari LPD Kapuas yang menyatakan hal itu. Kami berkunjung ke food estate. Wilayah transmigrasi saya pakai Camry 30 langsung meluncur masuk. Saya mau mengajar saya makan. Saya berkunjung ke food estate yang di Kecamatan Kapuas Barat. Apa yang terjadi? Nara jenjawet itu hari, ya, betul. Bikin kena menjawet way, yang nyemprotan. Ya. Dulu kami menganyam rotan. Terus kenapa sekarang tidak? Kami bisa menganyam, tapi ngolahnya di sana karena ada pabrik setengah jadi. Di sini sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dibangunnya 1 juta hektar. 1 juta hektar pada saat saya dosen Universitas Palangkaraya sudah mengasumsikan bahwa akan muncul 5.000 bahkan 5 juta persoalan bagi Dayak, dan itu menjadi realita hari ini. Mau menganyam, rotannya tidak ada. Menjawet purun ini itu saya pakai tas juga tidak ada, karena pembangunan food estate mengambil di mana harus jauh. Harga tas seperti ini berapa menganyam? Jasanya 20.000, rotan 40.000, ya kan Bu Ketua? Berapa transport dengan BBM yang mahal? Waktu mereka yang tersedia tidak mungkin dilakukan untuk mengisi selama waktu sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai nenek dari cucunya, sebagai istri dari suaminya, sebagai menantu dari mertuanya. Apa yang dilakukan? Menjadi buruh sawit. Buruh sawit yang konon kontrak per 3 bulan, sementara berladang hanya 600.000 rupiah. Dibayar pertama 600, bayar kedua 250.000, bayar ketiga 200.000. Apakah kita tidak menangis? Dikatakan nanti diselesaikan pada saat bulan kedua atau ketiga. Putuskan kontrak 3 bulan, tidak punya hak lagi masuk kantor. Maka terkait dengan itu, apa yang saya katakan pada saat saya dilantik April
April lalu tanggal 14 stop untuk eksploitasi hutan. Perempuan tidak ada usaha di selang waktunya. Tahu iya cuma ya memiliki rumah sewa, tapi kan itu bukan pola asuh bagi perempuan Dayak. Perempuan Dayak punya pola asuh yang berkarakter, dekat dengan mertuanya, dekat dengan orang tuanya. Karena orang tua ini adalah Tuhan di dunia. Dekat dengan anaknya, karena dalam pola asuh yang berkarakter, dia harus mentransferkan pengetahuannya. Karena budaya Dayak adalah budaya yang sangat minim dengan tertulis, tetapi semuanya hanya lewat cerita, dongeng. Nah, kenapa tidak bisa mempertahankan itu? Kenapa stunting? Monggo pulang kelapai bajai jadi jatuh itu sekitar, karena tinggi, dibuat selokan. Sehingga program inilah yang akan kita racun. Draft RUU-nya juga sudah keluar dengan BKKBN pusat. 2 telur 1 hari. Kelampi tahu jika ada belum mitik. Kita Dayak belum narai coba. Belum babuy kita Dayak. Bu Gereti dan Bu Diana. Dayak ini adalah waktu senggangnya merawat atau melihara babi, bukan entok, itik, sapi. Sapi ada, lebih dominan kerbau, rawa, ya kan Bu Pendeta. Sapi hanya dari Katingan, karena Katingan saya mengambil ilustrasi Kalimantan Tengah, Bu Senator, kerawanan ada ini. Nah, kenapa orang tua mengizinkan anaknya, anak perempuannya nikah pada usia yang belum saatnya? Karena desakan ekonomi, ditambah lagi media sosial. Nah, maka dampak dari semua itu terjadilah stunting. Saya mengatakan, dengan IGJ, saya pembina IGJ, dengan wanita Indonesia keren yang kami sama-sama. Berani nggak kita mengatakan stop stunting untuk Indonesia? Ternyata diskusi terkini dari hasil identifikasi itu, Pulau Pisau dari Kapuas mewakili Kalimantan, Manado pada kawasan timur, Jawanya kita ambil adalah di kota Semarang. Bukan stop stunting, ada hal yang mendasar, adalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Itu Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai ketua umum, kami sebagai pengurus pusat mencermati situasi-situasi ini untuk mencari program kegiatan yang betul-betul menyentuh untuk perempuan Dayak dan generasi anak. Tidak hanya di situ, kami juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Yuk minat nara jangan kayak kuno ya kuno. Ditami kia tu nakit, dia tahu menyerungan saya ngasih Pak. Siri, materi, ang menjadi hujan-hujan. Tidak bisa menyajikan sirih pinang Bu Diana, karena pohonnya mati terendam. Kenapa hutan habis yang ditanam sawit? Kita setuju pembangunan dan kita mendorong pembangunan, tapi hendaknya adalah bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat adat agar peradaban Dayak tetap ada. Maka dari
saya katakan tadi. Kita harus juga menyambut atau masuk dalam struktur otorita IKN. Setuju tidak? Setuju tidak ibu sekalian? Bagaimana kita masuk, kita tingkatkan sumber daya kita. Itulah latar belakangnya juga koordinasi dengan Lemhanas. Dengan target minimal 2 perempuan Dayak ikut serta dalam Lemhanas. Dalam struktur kami sudah ada 3 yang Lemhanas. Sebentar lagi Ibu Diana bintang 1 juga akan Lemhanas 4. Sebentar lagi Bu Evi akan Lemhanas, akan bertambah terus menerus, sehingga masa kepemimpinan saya target 40 wanita Dayak lulus. Berdiri Ibu Goreta sekali lagi wakil ketua saya sudah Lemhanas. Tapi sudah kandidat masuk ke dalam Lemhanas. Inilah ciri-ciri orang Dayak, rendah. Baru sekali, mau 2 kali, 3 kali, karena selalu haus terhadap ilmu, pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah Ketua LPD Kalimantan Selatan, dan yang ketiga adalah Sekretaris Umum LPDN. Tepuk tangan. Dengan kekuatan struktur yang ada, personalia dalam kepengurusan yang ada, rasanya kita sudah siap untuk masuk dalam struktur OIKN. Karenanya FGD di Lemhanas dari ketua otorita IKN telah mengirim eselon 1-nya untuk kita berkolaborasi. Kita tidak sanggup jadi penonton, kita tidak sanggup menjadi pengamat, tapi kita persiapkan diri untuk menjadi pelaku. Elak malam manana sare, elak mate kilo belawau melelu kumpare. Artinya, jangan kita jadi penonton. Jangan lagi kita mati seperti tikus dalam lumbung padi. Tapi mari kita bangkit, maju, bergerak secara berkeadilan. Adil yang hakiki, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 45. Peradaban Dayak hilang, berarti kebinekaan juga akan ternodai. Karena munculnya kebinekaan, burung Garuda, di sana ada budaya Dayak. Setuju tidak? Hendak susah, ayo. Paling tidak kita ingin mentalitas jiwa kita sebagai pendidik, sebagai ibu, sebagai nenek, untuk tetap mempertahankan karakter pola asuh Dayak. Rumah betang, rumah panjang, di dalamnya sudah ada kebinekaan. Itu tercermin dari doa kita tadi. Terima kasih. Terakhir, saya akan berharap kekuatan ekonomi perempuan juga menjadi perhatian LPDN, bahwa tidaklah lagi saatnya kita hanya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri yang hanya mengelola uang dari suami. Karenanya jika di depan ada pameran hasil kreasi Dayak, saya menghimbau kita yang ada di sini, jangan sampai ibu-ibu yang membawa hasil kreasinya dari pedalaman itu membawa kembali pulang. Tetapi mari kita bersama untuk bahu-membahu memulai untuk memperhatikan satu dengan lain. Itulah rumah betang. Maka untuk itu
bukan hanya kita menampilkan dari apa yang mereka miliki, tapi keluaran dalam program nasional kita adalah sekolah lapang. Sekolah lapang ini kita akan mendidik, kalau tadi Lemhanas tatanan atas, dari bawah. Generasi selanjutnya untuk mengetahui tentang potensi dirinya yang diwadahi dalam sekolah lapang. Maka tidak ada lagi perempuan-perempuan Dayak bertanya, "Kakwe kita memasar." Pemasarannya sulit, kami bisa memproduksi. Dikatakan anyaman kami begitu-begitu saja. Maka disitulah kita berinteraksi dan mendatangkan pelatih. Mungkin kita akan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk teknologi tepat gunanya dan IT. Salah satunya juga adalah BRIN yang ada pada bangsa ini. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Mudah-mudahan menyentuh hati kita semua untuk kita dapat mendengar 14 pembicara nasional dan lokal dalam rangka untuk merumuskan program kerja kita sore dan malam hari nanti. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kehadiran kita semua. Semoga apa yang kita bicarakan ini tentu dapat kita lakukan dengan bergandengan tangan untuk kemakmuran keluarga makmur, juga berkontribusi kepada desa kelurahan di mana kita berada, yang pada akhirnya bahwa Dayak atau keluarga Dayak tidak lagi berhadapan dengan aparat untuk mempertahankan sumber daya lokal yang diwarisi oleh turun-temurunnya, tetapi semuanya kita mempunyai daya tawar yang sama pada bangsa ini untuk bersatu padu. Demikian, dan selamat berlatih karya atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini, tanggal 26 November tahun 2023, saya Insinyur Nyelong Inga Simon selaku Ketua LPDN membuka acara ini dengan resmi. Yang terima kasih Hadir Katalino Mbak Curami Kasaruga Mbak Sengat Kajubata